Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan aliran filsafat empirisme dan positivisme. Pengertian positivisme. Positivisme merupakan aliran pemikiran yang membatasi pikiran pada segala hal yang dapat dibuktikan dengan pengamatan atau pada analisis definisi dan relasi antara istilah-istilah. Positivisme disebut juga sebagai empirisme logis, empirisme rasional, dan juga neopositivisme adalah sebuah filsafat yang berasal dari lingkaran Wiener pada tahun 1920-an. Positivisme logis berpendapat bahwa filsafat harus mengikuti rigoritas yang sama dengan sains. Filsafat harus dapat memberikan kriteria yang ketat untuk menetapkan apakah sebuah pernyataan adalah benar, salah atau tidak memiliki arti sama sekali. Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisika. Tidak mengenal adanya spekulasi. Semua didasarkan pada data empiris. Positivisme merupakan empirisme yang dalam segi-segi tertentu sampai kepada kesimpulan logis ekstrim karena pengetahuan apa saja merupakan pengetahuan empiris dalam satu atau lagi bentuk. Maka tidak ada spekulasi dapat menjadi pengetahuan. Empirisme. Pengertian empirisme. Beberapa pemahaman tentang pengertian empirisme cukup beragam, namun intinya adalah pengalaman. Di antara pemahaman tersebut antara lain, empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Empirisme lahir di Inggris dengan 3 eksponennya adalah David Hume, Kierkegaard Berkeley, dan John Locke. Empirisme secara etimologi berasal dari kata bahasa Inggris empiris dan experience. Kata-kata ini berakar dari kata bahasa Yunani yang berarti pengalaman, sementara menurut A.R. Leach berdasarkan akar katanya empirisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera. Ajaran-ajaran pokok empirisme. Pandangan bahwa semua ide atau gagasan merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. B. Pengalaman indera. Pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal atau rasio. C. Semua yang kita ketahui pada akhirnya tergantung pada data indrawi. D. Semua pengetahuan turun secara langsung atau disimpulkan secara tidak langsung dari data indrawi, kecuali beberapa kebenaran definisional, logika, dan matematika. E. Akal budi sendiri tidak dapat memberikan kita pengetahuan tentang realitas tanpa acuan pada pengalaman indrawi dan penggunaan panca indera kita. Akal budi mendapat tugas untuk mengolah bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman. F. Empirisme sebagai filsafat pengalaman mengakui bahwa pengalaman sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Jenis-jenis empirisme. Empirisme kritisme, empirisme logis, dan empirisme radikal. Tokoh-tokoh empirisme. John Locke. Ia lahir tahun 1632 di Bristol, Inggris, dan wafat tahun 1704 di Oxford, Inggris. Ia juga ahli politik, ilmu alam, dan kedokteran. Pemikiran John termasuk dalam 3 buku pentingnya, yaitu Easy Concerning Human Understanding, terbit tahun 1600, Letters on Toleration, terbit tahun 1689 sampai 1692, dan To Tradition on Government, terbit tahun 1690. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap aliran rasionalisme. Bila rasionalisme mengatakan bahwa kebenaran adalah rasio, maka menurut empiris, dasarnya ialah pengalaman manusia yang diperoleh melalui panca indera dengan ungkapan singkat Locke. David Hume. David Hume lahir di Edinburgh, Scotland tahun 1711 dan wafat tahun 1776 di kota yang sama. Hume seorang yang menguasai hukum, sastra, dan juga filsafat. Karya terpentingnya ialah Enquiry Concerning Human Understanding, terbit tahun 1748, dan An Enquiry into the Principles of Moral yang terbit tahun 1757.
Telaah kritis atas pemikiran filsafat empirisme. Meskipun aliran filsafat empirisme memiliki beberapa keunggulan, bahkan memberikan andil atas beberapa pemikiran selanjutnya, kelemahan aliran ini cukup banyak. Profesor Dr. Ahmad Tafsir mengkritiskan empirisme atas 4 kelemahan, yaitu indera terbatas, benda yang jauh kelebihan kecil padahal tidak. Keterbatasan kemampuan indera ini dapat melaporkan objek tidak sebagaimana adanya. Indera menipu. Pada orang sakit malaria, gula rasanya pahit. Udara panas dirasakan dingin. Ini akan menimbulkan pengetahuan empiris yang salah satunya. Yang salah juga, objek yang menipu, contohnya ilusi, fata morgana. Jadi objek itu sebenarnya tidak sebagaimana ia ditangkap oleh alat indera. Ia membohongi indera, ini jelas dapat menimbulkan pengetahuan indrawi salah. D. Kelemahan ini berasal dari indera dan objek sekaligus. Dalam hal ini, indera di sisi mata tidak mampu melihat seekor kerbau secara keseluruhan, dan kerbau juga tidak dapat memperhatikan badannya secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya, positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisika. Positivisme merupakan empirisme yang dalam segi tertentu sampai kepada kesimpulan logis ekstrim karena pengetahuan apa saja merupakan pengetahuan empiris dalam satu atau lain bentuk, maka tidak ada spekulasi dapat menjadi pengetahuan. Pada dasarnya, positivisme adalah sebuah filsafat yang meyakinkan bahwa satu-satunya pengetahuan yang benar adalah didasarkan pada pengalaman teori-teori melalui metode saintifik yang ketat, yang karenanya spekulasi metafisis dihindari. Positivisme dalam pengertian di atas dan sebagai pendekatan telah dikenal sejak Yunani kuno. Terminologi positivisme dicetuskan pada pertengahan abad ke-19 oleh salah satu pendiri ilmu sosiologi, yaitu Auguste Comte. Comte percaya bahwa dalam alam pikiran manusia melewati 3 tahapan historis, yaitu teologi, metafisik, dan ilmiah. Tokoh-tokoh yang menganut paham positivisme: Auguste Comte 1798 sampai 1857, John Stuart Mill 1806 sampai 1873, H. Taine 1828 sampai 1893, Emil Durkheim 1852 sampai 1917. Empirisme merupakan suatu doktrin filsafat yang mendekatkan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan mengecilkan peranan akal. Sebagai suatu doktrin, empirisme merupakan lawan dari rasionalisme. Empirisme berpendapat bahwa pengetahuan tentang kebenaran yang sempurna tidak diperoleh melalui akal, melainkan diperoleh atau bersumber dari panca indera manusia. Dengan demikian, berpikir secara induktif merupakan suatu rekayasa dari berbagai macam kasus yang unik dan khusus, yang kemudian dikembangkan menjadi suatu penalaran tunggal yang menggabungkan kasus tersebut ke dalam suatu bentuk pemahaman yang umum. Cara singkat berpikir secara induktif berarti berpikir dari kasus menjadi kasus umum.